Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk mas bronya semuanya. Jumpa lagi kita mas bro. Terakhir kemarin di budidaya melon konsep tabela ini saya update videonya kemarin ya mas bro, di 14 HST, yang mana kemarin saya melakukan pemilihan golor ya, atau nyunat. Nah, hari ini tepat di usia 16 HST, kegiatan saya hari ini akan melakukan pemupukan ya mas bro. Pemupukan yang ketiga, pupuk susulan yang ketiga. Pupuk susulan pertama kemarin di usia 5 HST, 9, dan hari ini 16. Agak sedikit terlambat mas bro, tapi tidak apa-apa. Dan pupuknya apa saja yang akan saya berikan di 16 HST ini, kita akan bahas di jumpa kita di video kali ini mas bro. Namun seperti biasa, untuk mas bronya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel 08 ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya mas bro, supaya tidak ketinggalan update-update perawatan berikutnya. Kegiatan rawatan yang saya lakukan kemarin mas bro, setelah saya melakukan penyunatan, saya melakukan pemasangan tali ya, tali rambatan. Kalau di konsep ini saya tidak mempergunakan konsep tali yang berdiri atau tegak itu mas bro, yang kayak kemarin. Kalau kemarin kan tali rambatannya saya tegak, namun saya hari ini di lahan ini saya mempergunakan konsep talinya tali pelintang panjang mas bro ya. Jadi nanti akan saya naikkan satu persatu seperti ini, karena saya lihat kemarin tuh kelemahannya kalau kena angin goyang-goyang, terus terakhirnya golornya itu tumburan mas bro ya. Jadi saya pergunakan konsep tali melintang, sekaligus saya pergunakan ini nanti talinya untuk gantungan buah ya, karena ini tali kuat ini ya, tali hijau ini kuat banget. Di samping saya membuat tali rambatannya, saya juga melakukan penyemprotan herbisida mas bro ya. Di sini saya menggunakan herbisida kontak saja mas bro, supaya mengurangi rimbunnya rumput saja. Kemudian akar juga ini sudah tembus sampai ke luar sini mas bro, jadi saya pergunakan herbisidanya herbisida kontak saja. Nah ini ya mas bro ya, alhamdulillah ini yang konsep tabelanya langsung hidup, jadi dia cepat responnya. Ini di 16 HST hari ini mas bro. Kemudian yang kalau yang sulaman seperti ini. Nah, hari ini 16 HST ini kita akan bahas mengenai pupuk susulan yang ketiga mas bro ya. Pupuknya apa saja yang akan saya berikan, kita akan bahas ya mas bro. Di 16 HST ini mas bro, saya pergunakan 3 bahan ini ya, pupuknya yang saya persiapkan. Yang pertama Ultradap, yang kedua KNO merah, dan yang ketiga ini adalah grower atau Yaramila Winner. Jadi di kali ini, di budidaya kali ini, di lahan ini saya tidak mempergunakan Mutiara 16 dalam proses pupuk susulan ya mas bro, dikarenakan cuacanya nggak menentu mas bro. Jadi saya mengeri kalau saya masukkan 16 di daunnya, nanti hijaunya terlalu pekat. Jadi saya putuskan di pupuk susulan yang ketiga ini, saya masuknya langsung ke winner saja mas bro ya. Karena di dalam winner juga ini atau grower ini terdapat unsur hara lain ya, TE-nya banyak, trace elemennya, yang kecil-kecilnya juga ada. Nah, kemudian kalau untuk nitrogen dan fosfatnya saya mengutamakan dari awal itu ya memang Ultradap sama KNO merah ini aja ya mas bro. Dan alhamdulillah responnya memang sangat luar biasa. Pertumbuhannya kencang mas bro. Sampai pupuk susulan yang kedua kemarin tuh KNO merahnya baru 2 kilo untuk 2000 batang, kemudian Ultradapnya baru 1 kilo. Nah, kali ini dosis yang saya pergunakan mas bro, KNO merah hari ini masuk 2 kilo mas bro di pupuk susulan ketiga 16 HST, Ultradapnya 1 kilo langsung. Kemudian winner atau growernya kali ini saya masuk langsung 3 kilo. Ini ya mas bro ya, ini pupuk susulan
kocor yang saya belikan di 16 AST ini. Ini saja bahannya ada 3 ini aja konsep utamanya. Kemudian kalau ada asam umat boleh Mas Bronya tambahkan. Nanti pokoknya per jerigen 20 liter itu kasih saja 1 hingga 2 sendok makan. Kalau ada asam umat tidak apa-apa. Jadi bahannya ini saja ya Mas Bro ya. Hari ini masuk 2 kilo CPN kain merah, 1 kilo Ultradap dan 3 kilo Mutiara Grower atau Winner untuk kapasitas 2000 tanaman. Untuk aplikasi tetap biasa ya Mas Bro. Untuk pupuk susulan yang ketiga dan seterusnya nanti kita lakukan di lubang pupuk. Kecuali yang sulaman terakhir seperti ini tidak apa-apa, kita masukkan ke lubang tanam. Dan setelah aplikasi pupuk ini nanti langsung saya akan melakukan pengompresan ya Mas Bro. Seperti biasa. Nanti Goldtech di 06 Plus masuk ya. Dengan dosisnya masih tetap 0,5 ml per tangki. Namun ini nanti akan saya tambahkan minyak angin ya Mas Bro. Karena saya lihat ada indikasi kutu-kutuan masuk. Jadi sekalian saya nyemprot jadwalnya Goldtech, saya masukkan sekalian di situ juga minyak angin. Dosisnya 1 ml saja per tangki 16 liter untuk minyak anginnya Mas Bro. Boleh cap lang, cap kaki 3 atau apa aja boleh. Kalau untuk antisipasi Mas Bro mengusir hama kutu-kutuan, Goldtech dimix dengan minyak angin itu juga bisa Mas Bro ya. Tapi kalau membunuh emang tidak bisa. Karena ini jadwalnya masih jadwal perawatan Goldtech pasca pemupukan. Dan indikasi masuknya kutu juga ada, maka saya mix sekalian ya. Saya tambahkan Goldtech dengan menggunakan minyak angin. Dosisnya 1 ml saja per tangki 16 liter. Jadi ini saja ya Mas Bro ya perawatan yang saya lakukan di 16 AST ini. Melakukan pemupukan susulan yang ketiga di masa vegetatif ini. Setelah ini konsentrasi kita di masa primordia dari vegetatif menuju generatif. Perawatannya apa saja tentunya akan makin seru ya Mas Bro. Di tahapan berikutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oleh karena itu untuk Mas Bronya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan 08 ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Mas Bro supaya tidak ketinggalan update-update perawatan selanjutnya. Pokoknya selalu jaga mood, tetap semangat. Salam tani, salam hijau royo royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.